Dari atas langit, ada seorang pria yang tak sadarkan diri. Dia jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat dan orang itu bernama Rocky. Dan dia bangun tepat pada waktu untuk membuka parasutnya tepat sebelum dia terjatuh. Beberapa detik kemudian, dia bangun lagi, namun dia tidak tahu di mana dan bagaimana dia bisa sampai di hutan macam itu. Tetapi setidaknya dia masih memiliki senjata yang sangat lengkap. Pada saat itu, pria lain jatuh di sampingnya. Dia bernama Cuchillo, yang merupakan bagian dari kartel Meksiko. Di sana dia mengangkat senjatanya ke Rocky. Namun tiba-tiba, orang ketiga jatuh di antara mereka. Namun sayang, parasutnya tidak terbuka sehingga orang itu harus mati. Lalu tiba-tiba seseorang muncul menembaki mereka dengan beringas sehingga Rocky bergerak cepat untuk menghindari peluru. Dan dengan cepat pula dia muncul di belakang si penembak itu. Pria itu bernama Nikolai. Dia adalah seorang komando pasukan Rusia dan hal terakhir yang dia ingat adalah dia berada di medan perang. Lalu tiba-tiba muncul cahaya di hadapannya. Begitupun juga dengan Rocky dan Cuchillo. Mereka pun mengalami hal yang sama, di mana ingatan terakhir mereka adalah ketika sebuah cahaya tiba-tiba menyinari dan ketika mereka sadar, mereka sudah muncul di langit dengan sebuah parasut. Lalu tiba-tiba muncullah perempuan. Dia bernama Isabel, seorang penembak jitu dari pertahanan Israel. Dia menjelaskan bahwa dia telah mengunjungi banyak hutan, tetapi dia tidak dapat mengenali hutan ini. Dan dia juga melihat lebih banyak orang terjatuh di titik lainnya. Mereka pun setuju untuk pergi bersama untuk mencari yang lain tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang bernama Yakazam Hanzo, seorang Yakuza yang berada di dekat mereka sedang mengawasi rombongan tersebut. Kelompok tersebut pergi lebih jauh ke dalam hutan dan menemukan dua orang tengah baku hantam. Dua orang itu adalah Stan, yaitu seorang terpidana mati di salah satu penjara. Lalu yang satunya, dia bernama Mombasa, seorang pemberontak dari organisasi Afrika Selatan. Orang-orang tersebut mengakhiri pertarungan mereka ketika mereka melihat yang lain dan sepakat untuk bersatu padu dalam kebingungan. Lalu mereka kembali menemukan seseorang yang tersangkut di pohon dan orang itu adalah Dr. Edwin. Rocky pun menyelamatkannya dengan menembak dahan tersebut dan membuat Edwin jatuh ke dalam jublang. Lalu Edwin juga berbagi cerita yang sama seperti yang lain tanpa tahu di mana mereka berada dan apa yang sudah terjadi. Saat kelompok itu terus bergerak, akhirnya mereka bertemu dengan Hanzo yang tengah terperangah melihat sebuah totem aneh dengan banyak tulang di bawahnya. Mombasa mengatakan mungkin saja beberapa suku pasti tengah bertarung satu sama lain. Seperti dalam budayanya, prajurit yang paling banyak membunuh maka prajurit itu akan menjadi yang terbaik dan paling dihormati. Namun Nikolai berpikir itu mungkin semacam ujian dan semuanya pun akhirnya berpendapat sesuai keyakinan mereka masing-masing. Bahkan mereka bertanya-tanya apakah mereka sudah mati dan kini mereka ada di neraka? Namun Rocky menutup mulut mereka semua dan mengatakan alasannya bahwa dia tidak peduli semua tentang pendapat mereka. Karena yang mereka butuhkan hanyalah harus menemukan cara untuk cepat keluar dari hutan itu. Akhirnya mereka semua pun mengikuti Rocky dan saat mereka melintasi hutan, Nikolai ingin menyentuh bunga yang sangat cantik. Namun Edwin menghentikannya dan menjelaskan bahwa bunga itu sangat beracun dan akan menyebabkan kelumpuhan total. Nikolai pun bersyukur dan berjanji untuk melindungi Edwin sebagai balas budi. Setelah berjalan lagi, Isabel meminta Rocky untuk memperlambat gerakan dan menunjukkan kepadanya sesuatu. Dia membuat kompas improvisasi dan menaruhnya di atas air, tetapi kompas itu tidak berhenti berputar-putar. Sebagai balasannya, Rocky pun juga menunjukkan bahwa matahari belum bergerak semenjak mereka tiba. Dia juga memberitahu Isabel bahwa mereka semua ini adalah pejuang yang sangat berbahaya. Ditambah juga ada seorang dokter di antara mereka. Jadi teorinya adalah mungkin saja mereka dipilih dengan sengaja. Dengan begitu, di sana Isabel menebak Rocky dulunya adalah seorang tentara sebelum dia menjadi tentara bayaran. Tetapi Rocky sangat cool dan menolak untuk mengatakan lebih banyak tentang jati dirinya. Rocky adalah saya sekali.
Setelah berjalan lebih jauh, kelompok itu pun menemukan sebuah sangkar. Dan dengan hati-hati, mereka membukanya. Namun mereka hanya menemukan bahwa sangkar itu sudah kosong. Sepertinya sangkar itu terjatuh seperti mereka. Dan noda darah menunjukkan bahwa ada sejenis makhluk di dalamnya. Ketika mereka melihat ke atas, di sanalah mereka menemukan sekumpulan sangkar jatuh tertancap di pohon. Yang berarti hutan ini akan menjadi hal yang lebih misterius lagi. Mombasa tersandung dahan dan secara tidak sengaja memicu keluarnya sebuah jebakan. Sehingga tiba-tiba banyak objek berbahaya yang mencoba untuk membunuh mereka. Dari batang pohon besar yang berayun, sekumpulan tiang-tiang kayu yang tumbang, dan bahkan jebakan beruang besar. Isabel pun berlari dan dia jatuh ke dalam lubang. Namun untung saja dia masih berhasil berpegangan pada tepian. Hingga Rocky pun berlari ke arahnya dan menyelamatkannya tepat sebelum dia terjatuh. Kemudian Isabel menggunakan teropong pada senjatanya untuk menemukan orang di balik jebakan yang mengerikan itu tadi. Dan nyatanya hanya untuk mengetahui bahwa orang itu sudah mati. Melihat dari busuknya tubuh si mayat, Edwin menyebutkan bahwa orang itu telah mati selama 2 minggu. Dan Nikolai memeriksa sakunya untuk mengetahui bahwa orang itu dulunya adalah seorang prajurit pasukan khusus Amerika Serikat. Di sana Rocky menyadari bahwa jebakan itu bukan untuk mereka sebagai seorang manusia biasa, tetapi untuk makhluk yang lebih mengerikan lagi yang pada akhirnya berhasil membunuh orang itu. Saat mereka mulai bergerak lagi, Mombasa merasa ada sesuatu di antara pepohonan yang dilihatnya. Tapi dia memutuskan untuk mengabaikannya, yang sebenarnya dia tidak salah. Karena benar ada yang memperhatikan mereka. Dengan teknologi inframerah dan mengulangi apapun yang mereka katakan, semacam menyerap dan mempelajari bahasa manusia. Beberapa saat kemudian mereka berhasil mencapai tepian. Mereka melihat ke langit hanya untuk menerima kejutan besar bahwa sekelompok planet dan bintang aneh ada di atas mereka. Menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak berada di bumi. Rocky memutuskan untuk menemukan siapa yang mengirim mereka ke sini dan meminta mereka untuk bertanggung jawab atas tragedi di luar Nurul yang tengah mereka alami. Mereka pun kembali memasuki hutan dan tiba-tiba sebuah drone bisa dengan cepat terbang di dekat kepala mereka. Stan panik, dia mengeluh bahwa dia tidak dibekali senjata dan ingin merebut senjata Mombasa. Tetapi sebelum mereka dapat memulai perkelahian, tiba-tiba seekor binatang buas yang mengerikan muncul, berlari ke arah mereka dan kelompok itu segera melepaskan tembakannya. Binatang itu benar cepat terbunuh, tetapi apesnya bahwa keluarlah lebih banyak lagi makhluk serupa yang mendatangi mereka. Edwin dan Stan mulai melarikan diri karena hanya merekalah yang tidak dibekali bedil. Jelas di sana monster itu mengejar Edwin. Untung saja bidikan Isabel tepat sasaran. Sedangkan yang lain terus beraksi sesuai skill mereka masing-masing. Begitupun dengan Stan yang tertangkap oleh monster itu. Dan dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan hidupnya. Meskipun hanya dengan modal pisau imutnya. Tidak cukup di sana, kini giliran Isabel yang tengah terpojok oleh binatang buas itu. Sehingga dia memilih untuk bunuh diri saja daripada ternodai oleh babi hutan yang aneh itu. Tetapi pada saat itu juga, tiba-tiba peluit terdengar jauh dari dalam hutan dan semua binatang itu tiba-tiba melarikan diri. Setelah kelompok itu bersatu kembali, akhirnya mencapai sebuah kesimpulan yang sederhana bahwa mereka kini sedang diburu. Lalu Mombasa menyadari bahwa ada seseorang yang hilang dan mereka pun mendengar suara Kuchio yang meminta bantuan di antara pepohonan. Mereka pun menemukan Kuchio berlutut karena luka parah, sehingga Isabel mencoba untuk mendekat dan membantunya. Namun Rocky menghentikannya dan mengatakan bahwa bisa jadi ini jebakan, sehingga di sana dia membuktikannya dengan melemparkan sebuah batu. Menunjukkan bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka semua setuju untuk melanjutkan perjalanan, mengabaikan protes dari Isabel yang masih ingin menolongnya. Ketika orang-orang itu pergi, Isabel memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Kuchio dan menembaknya. Namun nyatanya, Isabel masih dapat mendengar suara Kuchio meminta bantuan lagi.
Kuchio telah mati selama ini, dan suara itu hanyalah rekaman yang digunakan oleh sang pemburu dalam bayang-bayang yang sedang memantau mereka. Kelompok itu terus berjalan, lalu Rocky menganalisis beberapa petunjuk. Dia harus menebak bagaimana perilaku musuh, yang menurutnya pemburu ini ingin mereka lari untuk dibantai satu persatu. Lalu mereka pun mengikuti jejak babi hutan tadi. Lalu saat kemudian, kelompok tersebut menemukan sebuah camp dan merasa ingin muntah dengan pemandangan menyeramkan tersebut. Tubuh dari berbagai ras yang berbeda digantung di tiang pancang dengan sisa-sisa berbagai makhluk yang menegaskan bahwa tidak hanya manusia yang dibawa ke planet ini sebagai mangsanya. Dari camp, mereka terkejut menemukan makhluk jelek besar tengah terikat pada tiang yang dikenal sebagai makhluk predator. Sementara Rocky memperhatikan bahwa Isabel memiliki reaksi aneh terhadapnya. Nikolai pun mendekat dan memeriksa alien itu dengan senjatanya hanya agar makhluk itu mengaum. Mereka sadar bahwa alien itu masih hidup. This is a mistake. Lalu Isabel mengatakan mereka harus segera pergi. Tetapi Edwin memperhatikan Rocky menghilang dan tiba-tiba Mombasa tewas seketika. Lalu muncullah Rocky dari sisi lain dan mulai menembak dengan liar. Di sana mereka saling membantu satu sama lain. Serangan dalam gelombang besar mengungkapkan bahwa pemburu adalah predator yang memiliki kekuatan di atas mereka semua. Kelompok tersebut pun mulai melarikan diri saat predator menembak mereka dengan laser yang menyebabkan ledakan dan api di semua tempat. Kelompok tersebut akhirnya berguling-guling, menuruni bukit dan jatuh dari tebing hingga bermuara ke sungai. Mereka mulai berenang ke tempat yang aman tanpa menyadari bahwa drone mendeteksi lokasi mereka dan membawanya kembali ke camp di mana terungkap bahwa ada total 3 predator yang tengah memburu mereka. Setelah kelompok tersebut aman di dalam gua, Isabel memukul Rocky karena menggunakan mereka sebagai umpan. Namun Rocky tidak menyesalinya karena sekarang mereka akhirnya tahu siapa yang mengejar mereka dan beberapa detail tentang kekuatan dan metode berburu si musuh. Lalu kemudian Rocky juga mengkonfrontasi Isabel tentang reaksinya ketika melihat predator tersebut dengan mengatakan bahwa dia pasti sudah melihatnya sebelumnya. Lalu di sana Isabel mengakui bahwa dia mendengar cerita yang mengatakan bahwa alien yang terlihat seperti tadi pernah terlihat pada tahun 1987 di Guatemala yang mengacu pada film Predator yang pertama. Sehingga di sana Rocky ingin membuat sebuah perimeter pertahanan dan memaksa predator itu ke titik jebakannya dan meminta yang lainnya untuk membantunya. Mereka mengambil posisi di hutan dan Isabel memperhatikan pergerakan di antara pepohonan dengan snipernya. Tetapi musuh tidak kunjung menyerang mereka. Sehingga Rocky berpikir mungkin musuh tahu tentang jebakan yang mereka buat. Lalu mereka mengubah rencana dan menggunakan Edwin sebagai umpan. Sehingga dia berlari melewati hutan sampai musuh mengejarnya. Shit. Lalu Isabel di sana menggunakan keterampilan penembak jitunya untuk menembak jatuh musuh dan kemudian mereka semua mendekati tubuh tersebut dan menemukan bahwa itu bukanlah predator tetapi sebenarnya korban lain dari kandang yang mereka temukan tadi. Namun yang menjadi pelik lagi adalah ternyata tembakan Isabel meleset. Lalu siapa yang membunuh makhluk itu? Tiba-tiba mereka mulai mendengar suara dan sebuah makhluk muncul di belakang Rocky dengan menggunakan alat penyelubung. Dia melepas topengnya dan mengungkapkan bahwa dia bukanlah predator. Dia sebenarnya adalah manusia lain yang bernama Nolan yang menyuruh mereka untuk tidak terlalu bising agar tidak terdengar oleh para pemburu. Nolan telah mendengar mereka sejak mereka tiba dan setelah menunjukkan badai akan datang,
dia membawa mereka semua kembali ke tempat persembunyiannya yang berada di dalam kapal tua yang rusak. Nolan juga pernah bertugas di militer dan dijatuhkan di sini di dalam kotak, dan dia sudah bertahan selama 10 musim di hutan ini dan menjadi satu-satunya kelompok yang selamat. Sejak saat itu dia tetap bersembunyi dan bertahan hidup sendirian, sehingga kini dengan keberadaan mereka jelas tidak merugikannya karena terkadang dia sering berbicara dengan teman khayalan. Nolan juga tahu beberapa hal tentang predator karena dia membunuh 2 hingga 3 predator. Dan ternyata sangat penting untuk menyembunyikan suhu panas tubuh agar tidak terdeteksi oleh mereka. Di sana Nolan juga menjelaskan bahwa predator yang berbeda ras akan diadu dan yang kalah akan terikat di camp untuk siap dibunuh. Lalu musim selanjutnya akan ada korban baru yang dibawa ke hutan ini dan 3 predator akan datang kembali dengan teknologi dan taktik baru juga untuk berburu karena mereka terus berevolusi. Rocky menyadari bahwa jika predator terus datang kembali setiap musim, maka mereka memiliki pesawat untuk datang ke sini. Dan Nolan pun mengatakan jika kendati pun benar bahwa para predator itu punya pesawat, mereka tidak akan dapat mengemudikannya. Setelah itu, Nolan pun pergi untuk tidur dan Nikolai di sana menunjukkan kepada Edwin foto anak-anaknya. Dan Stan menunjukkan kepada mereka tato menyeramkan yang dia miliki tentang saudara perempuannya. Sedangkan Hanzo menemukan pedang samurai dan ingin memakainya. Di sana Isabel juga berbagi teori dengan Rocky bahwa mereka dipilih karena di bumi mungkin mereka adalah predator juga. Cukup layak jika mereka dikirim ke sini. Di sana Rocky juga mengungkapkan dia terobsesi untuk menemukan kapal para alien itu dan dia pikir dia bisa meyakinkan predator yang kalah tadi yang ditangkap di camp untuk membantunya dan menerbangkan pesawat yang dia miliki untuk menuju ke bumi. Lalu tiba-tiba asap mulai memenuhi ruangan dan pintu juga telah dikunci. Ternyata Nolan mencoba ingin membunuh mereka untuk mencuri semua barang mereka. Rocky pun meledakkan bom ke dinding yang sebenarnya bertujuan untuk membuat suara dengan sengaja guna menarik perhatian para predator di dekatnya. Dan rencana pun berhasil. Di sana Nolan telah bertemu dengan sang predator dan langsung saja kemudian alien itu memukul panel di dinding untuk membukakan sebuah akses kecil ke ruangan kelompoknya Rocky. Tetapi tidak untuk melakukan apapun, hanya untuk mempermainkan mereka. Rocky dengan hati-hati mendekat dan memasukkan senjatanya ke dalam lubang untuk menembakkan suar memastikan predator itu tidak terlihat. Kelompok tersebut pun selesai mendorong panel dan akhirnya melarikan diri. Sekarang mereka harus menemukan jalan keluar melalui beberapa tempat yang sangat gelap. Namun dalam perjalanan keluar, Edwin secara tidak sengaja berakhir terpisah dari grup dan mulai berteriak meminta tolong sambil menyalakan suar lain yang menarik perhatian sang predator. Di sana Edwin mendengar geraman dalam kegelapan dan melarikan diri hingga akhirnya dia menemukan grup itu lagi. Dia memohon bantuan tetapi grup tersebut memilih untuk pergi. Dan di saat itu juga predator muncul di hadapan Edwin. Namun sebelum sempat menyerangnya, tiba-tiba Nikolai muncul untuk membantu Edwin berlari. Dia benar-benar menepati janjinya. Di sana Nikolai melawan alien tersebut, namun ia tidak bertahan lama. Di sana predator menusuk Nikolai dan mengangkatnya dengan pedangnya, sehingga Nikolai mengambil kesempatan tersebut untuk meludahi wajah alien itu sebelum mengaktifkan bom yang dia bawa. Dan pada akhirnya ledakan itu mengakibatkan terbunuhnya mereka berdua dan gelombang kejut menyapu seluruh kapal. Dan untunglah sekelompok tersebut berhasil keluar tepat pada waktunya. Di sana, Stan merayakan fakta bahwa mereka membunuh alien itu. Namun tiba-tiba predator yang lain pun muncul dan akan membantai mereka semua. Tetapi di sana Stan dengan berani melompat ke punggung predator itu dan mulai menikamnya dengan brutal sambil menyuruh yang lain untuk berlari. Marah karena kehilangan mangsanya, predator itu melempar Stan dan di sana sang predator melakukan fatality.
Setelah itu mereka semua mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh sekelompok yang melarikan diri itu. Di sana, pada saat itu Hanzo mendengar para musuh sudah terlalu dekat, sehingga dia menyuruh yang lain untuk pergi, sementara dia tetap di belakang untuk memberi waktu kepada mereka. Di sana, Hanzo melepas jaketnya dan membuka lembaran katananya tepat pada waktunya untuk bertemu dengan sang predator yang mengeluarkan pedangnya. Dan pertarungan pedang yang sangat sengit pun dimulai. Pertarungan samurai yang sangat gentle sekali, di mana yang diakhiri dengan kematian mereka berdua. Kembali ke kelompok, di sana Edwin secara tidak sengaja menginjak jebakan dan tidak bisa berjalan. Rocky menunjukkan bahwa perangkap itu bukan dimaksudkan untuk membunuh tetapi untuk memperlambat. Edwin sekarang menjadi beban kelompok. Di sana Rocky mengatakan mereka harus meninggalkan Edwin. Edwin menunjukkan kepada mereka foto keluarga Nikolai dan berpura-pura itu adalah anak-anaknya. Sehingga Isabel menolak untuk meninggalkan Edwin sehingga Rocky pergi sendirian untuk meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian, Rocky pun berhasil sampai ke camp dan berbicara dengan predator yang tertangkap itu. Dia menawarkan kebebasan dan sebagai imbalannya, predator itu harus mengantar Rocky pulang ke bumi. Ketika alien tersebut mengonfirmasi bahwa mereka dapat memahami satu sama lain, Rocky pun memotong rantai untuk melepaskannya dan predator itu merespon dengan mencengkram lehernya. Setelah melihat dari dekat, dia melepaskan Rocky dan mengambil masanya untuk mengaktifkan kembali peralatannya di penyangga lengannya. Predator itu menarik peta bintang alam semesta dan berhenti di planet bumi untuk menyegel tujuan mereka. Sementara itu, Isabel membantu Edwin berjalan, tetapi mereka akhirnya menginjak jebakan dan terjebak dalam jaring. Mereka pun ditangkap dan segera diseret ke camp dan melempar mereka ke dalam lubang buaya. Lalu sang predator itu sadar bahwa musuhnya telah lepas dari ikatan, sehingga kedua predator itu segera mulai bertarung. Sedangkan Rocky menggunakan kesempatan itu untuk berlari menuju ke pesawat ruang angkasa yang sudah mulai lepas landas. Kedua predator itu terus bertarung, dan setelah bertukar beberapa pukulan dan tembakan, predator yang mengejar mereka mengalahkan pemilik kapal dan memenggal kepalanya. Setelah merayakan kemenangan, predator itu meledakkan kapal yang dinaiki Rocky sebelum bisa pergi jauh untuk melesat ke bumi. Di sisi Isabel yang dengan ikhlas mengatakan dia tidak menyesal tinggal untuk membantu Edwin. Namun brengseknya, dari belakang Edwin malah menyerangnya dengan pisau bedanya yang berlumuran racun pelumpuh itu. Ternyata Edwin adalah seorang psikopat, pembunuh, dan dia merasa betah di planet ini dengan monster lain. Jadi dia ingin tetap di planet ini dan dia akan segera membunuh Isabel saat itu juga. Namun tiba-tiba, Rocky muncul karena sebenarnya dia tidak pernah sampai ke pesawat itu. Sehingga pada akhirnya Rocky membantu keduanya keluar dari lubang. Dan Isabel ingin menceritakan kepadanya tentang Edwin, tetapi kelumpuhan yang disebabkan oleh racun itu tidak membiarkannya berbicara. Setelah menjauh dari lubang, Rocky memeriksa Isabel dan Edwin mencoba untuk mengejutkannya dari belakang. Tetapi Rocky beraksi dengan cepat dan mencekram lehernya untuk menusuk leher Edwin dengan pisau racunnya sendiri.
Lalu Rocky menggunakan Edwin sebagai jebakan agar predator menemukannya. Dan ketika targetnya mendekat dan menyentuh Edwin, itu mengaktifkan sekubalan granat yang meledak saat itu juga. Setelah makhluk itu pulih, ia menemukan Rocky menunggunya. Tapi Rocky menyalakan api dan bersembunyi di antara suhu panas tersebut guna mengacaukan sensor inframerah musuhnya yang merupakan satu-satunya cara dia untuk melihat. Kemudian Rocky mengambil kapak dan mulai berlarian untuk memukul predator itu dan berlari ke dalam api lagi dan mengulangi serangannya itu berkali-kali. Di sana sang predator berkonsentrasi dan ternyata predator itu juga bisa mendeteksi sebuah detak jantung sehingga dia menembak Rocky yang tengah bersembunyi. Di sana sang predator menghajar Rocky habis-habisan, tetapi sebelum dia dapat membunuhnya, Isabel menyeret tubuhnya untuk meraih senjatanya dan menembak alien tersebut. Namun Isabel harus menerima serangan juga dari monster itu. Di sanalah Rocky menggunakan pengalian tersebut untuk mengambil kapaknya dan berulang kali memukul predator itu. Dan setelah itu, Rocky bersatu kembali dengan Isabel dan bersama-sama mereka menyaksikan bagaimana semakin banyak kandang mulai berjatuhan lagi dari atas langit. Rocky mengatakan bahwa mereka harus menemukan cara untuk segera pergi dari tempat terkutuk ini. Dan film pun tamat. Baiklah guys, ending yang sangat heroik sekali. Pesan dari film ini adalah tetaplah bersatu padu meskipun musuh kalian adalah seorang predator. Wes. Baiklah, cukup sekian dari saya, Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.